Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan pemahaman dan penerapan budaya positif. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mau hadir memenuhi undangan saya dalam kegiatan pemahaman dan penerapan budaya positif dalam rangka untuk memenuhi dalam modul 1.4, yaitu budaya positif. Mohon maaf kalau saya. Selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, juga Pak Wakasek Kurikulum, Kesiswaan, dan yang lainnya, para senior saya, Pak Opik, yang walaupun beliau sudah mendekati masa pensiunnya, tapi begitu semangat, dan itu menjadi pelajaran buat kita semua untuk tetap belajar sesuai dengan filosofi pendidikan yang digembor-gemborkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu sepanjang hayat. Jadi jangan merasa kita sudah menjadi guru tidak pernah belajar. Dan inilah salah satu kegiatan guru penggerak, itu adalah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus belajar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, langsung ke dalam pokok pembahasan, bahwa inilah materi modul 1 yang sudah saya ajarkan, yaitu tentang filosofi pendidikan, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, lalu ada budaya positif di sekolah. Pada kesempatan pagi ini yang kita bahas itu adalah tentang penerapan budaya positif di sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, profesi kita sebagai guru itu, ketika kita di kelas, banyak sekali kasus-kasus, banyak sekali hal-hal yang akan kita temui, ya. Misalnya ada anak yang lari di belakang ke meja satu ke meja yang lainnya. Ada anak yang diam banget. Ada juga mungkin melihat ada siswa kita yang ketawa-ketawa saja ketika kita menerangkan. Ya, itulah uniknya siswa kita itu seperti itu, bahwa anak itu mempunyai keunikan, mempunyai karakter yang berbeda-beda. Lalu tugas kita kalau melihat anak seperti itu apa sih? Ada yang emosi, ada yang marah-marah, gitu kan. Ada yang malah memberi hukuman kepada mereka. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita itu adalah menuntun, Bapak dan Ibu. Kalau kita punya anak kecil kan menuntun anak untuk belajar berjalan. Tujuannya kan supaya anak itu mempunyai keseimbangan, agar dia bisa berjalan dengan tidak terjatuh, gitu kan. Sama aja ketika kita di depan kelas itu melihat karakter anak yang berbeda-beda itu, ya kita hanya sebagai fasilitator, menuntun mereka itu supaya mereka mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan itu. Nah, inilah materi tentang budaya positif, Bapak dan Ibu. Ada 3 pemahaman yang harus kita dapatkan. Yang pertama, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan fasilitas budaya, lingkungan positif sekolah yang berpihak pada murid. Jadi mari kita rubah mindset kita, mari kita rubah paradigma pendidikan kita, yang selama ini yang kita ajarkan itu seolah-olah anak itu sebagai subjek, gitu kan. Pernahkah kita bertanya sama anak-anak, "Nak, paham nggak apa yang kita sampaikan?" Atau "Nak, bisa nggak menilai saya, gitu, menilai bapak dan ibu guru
kalian ketika setelah mengajar, anak itu tidak pernah diberikan kesempatan gitu. Nah, dalam budaya positif itu diharapkan bahwa ketika kita di dalam kelas itu, anak-anak diberikan kesempatan untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapat gitu. Lalu yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Yang ketiga adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, ini yang kita akan bahas pada pagi ini, yaitu perubahan paradigma, konsep disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, ini adalah konsep disiplin positif. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apa guru, kepala sekolah, orang tua, murid sendiri? Kalau saya tanya sama bapak dan ibu, siapa yang bisa mendisiplinkan anak itu? Iya, anak sendiri idealnya, gitu kan? Betul, anaknya sendiri. Apakah anaknya sendiri? Terus kitanya sendiri apa sebagai peran sebagai guru? Sebagai motivator untuk memfasilitasi anak itu supaya berdisiplin. Iya, terima kasih Pak Rifki. Ya, ini channel kalau diskusi kita seperti itu. Nah, inilah makna disiplin. Jadi disiplin itu sebetulnya itu pengertiannya adalah belajar. Tapi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari yang namanya disiplin itu pasti tidak lepas dari yang namanya tata tertib. Tidak lepas dari namanya hukuman. Padahal disiplin itu awalnya itu kata disiplin itu adalah belajar. Jadi sama-sama belajar bagaimana kita untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan agar kita bisa diterima di lingkungan dengan karakter-karakter atau nilai-nilai yang baik. Itu makna disiplin. Lalu motivasi perilaku manusia. Nah, ini adalah tugas kita sebagai guru. Jadi motivasi kita itu menjadi guru itu ada 3. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi kalau saya tanya bapak dan ibu ngajar itu motivasinya apa sih? Apakah takut kepala sekolah, pengawas, atau ingin mendapat penghargaan dari kepala sekolah? Misalnya Pak Rifki rajin gitu, nanti dikasih reward kayak gitu. Iya. Atau kalau ada pengawas kita berusut kayak gitu. Iya. Padahal motivasi yang harus ada pada diri kita itu ya adalah posisi yang nomor 3 itu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi motivasinya itu datangnya dari diri sendiri, atau yang kita kenal dengan motivasi intrinsik. Kalau nomor 1 dan nomor 2 itu adalah motivasi ekstrinsik. Boleh nggak? Terus yang bagus itu ya adalah yang nomor 3. Ya mudah-mudahan yang hadir di sini adalah guru-guru yang mempunyai motivasi yang nomor 3 itu. Amin ya. Jadi kita bekerja, kita masuk kelas itu memang karena motivasinya dari diri kita sendiri, bukan mengharapkan imbalan atau ingin takut karena kepala sekolah. Lalu tentang keyakinan kelas. Naon sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah suatu tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif untuk terbentuknya budaya positif. Nah, untuk menciptakan budaya positif itu harus dilakukan bersama-sama. Artinya untuk mendapatkan keyakinan kelas itu tidak bisa dilakukan oleh satu guru saja, tapi harus diajak kerjasama dengan siswa. Gitu. Yang jadi pertanyaan gitu,
Kenapa harus keyakinan kelas bukan tata tertib? Selama ini kan kalau kita lihat di kelas-kelas yang ada kan tata tertib kelas, jarang menggunakan keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas bukan tata tertib kelas? Kalau kita ibaratkan misalnya kita naik kendaraan motor atau ya kendaraan, kenapa kita harus pakai helm? Untuk keselamatan, betul. Jadi kenapa kita pakai helm? Ya harus untuk menjaga keselamatan. Kita kan merasa yakin bahwa keselamatan, termasuk ketika kita pakai masker kayak gitu. Itu salah satu adalah kita meyakini bahwa untuk menjaga kesehatan. Nah, lanjut tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tanpa kita sadari bahwa anak itu, sudah saya katakan tadi bahwa anak itu unik. Anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang anak emosional, ada anak yang gembira, ada anak yang pemalu, gitu kan. Ada anak yang mungkin saja yang dianggap dan tanda petik dalam kita adalah anak yang nakal kayak gitu. Tugas kita itu sebetulnya kenapa anak bisa melakukan hal-hal yang negatif, karena memang ada kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi. Kita tahu bahwa kebutuhan dasar itu yaitu berprivat, berkekuatan, cinta dan kasih sayang, dan fun. Jadi kalau ada anak yang misalnya ketika istirahat ada yang merebut makanan, ada yang suka minta uang, ngetrek ke bahasa kita mah, karena ada kebutuhan-kebutuhan ini yang tidak terpenuhi anak. Tugas kita itu adalah untuk mengetahui kebutuhan apa sih anak itu yang tidak terpenuhi itu. Kenapa anak mau melakukan hal-hal yang negatif itu? Karena memang ada kebutuhan anak yang tidak bisa terpenuhi. Cuma kebutuhan apa yang tidak terpenuhi itulah yang harus kita cari. Dengan kita mengetahui kebutuhan anak yang tidak terdapat dalam anak itulah, maka kita akan tahu solusi apa yang akan kita dapatkan. Jadi seperti contoh ini, misalnya ada anak yang tadi saya sampaikan, dia kalau istirahat suka merebut makanan orang lain. Kira-kira kebutuhan apa yang dia tidak dapatkan? Kebutuhan apa yang dia tidak dapatkan? Ya itu adalah kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya apa? Bertahan untuk hidup. Bertahan untuk hidup itu contohnya adalah makan, minum. Itu bagian dari kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Jadi kalau ada anak PAUD kan kita lihat itu kan ibu yang ajar TK atau di PAUD, anak itu sering nangis saja. Ketika ditanya kenapa anak kamu nangis? Makanan saya dijemput sama si tadi misalnya. Itu jadi ada kebutuhan dia yang tidak bisa didapatkan, yaitu kebutuhan makanan yang solusinya gimana sih gitu. Nah solusinya yaitu kita harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Ya, ajak tempat untuk berdiskusi. Nah ini juga lanjut kepada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. 5 posisi kontrol manusia itu kita sebagai guru itu ada 5, yaitu sebagai penghukum, lalu sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat monitor atau pemantau, yang kelima manajer. Jadi posisi kontrol itu adalah ketika ada anak yang bermasalah gitu kan, kita itu sebagai guru itu harus mempunyai posisi kontrolnya sebagai apa gitu. Apakah mau sebagai pemarah atau sebagai manajer atau sebagai teman. Contoh, ada anak yang misalnya berantem kayak gitu. Kalau Bapak Ibu melihat ada anak yang berantem, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Marah kan? Marah nggak? Marah. Dilalain dulu. Terus iya. Ya, kalau anaknya tetap bandel terus marah nggak Bapak dan Ibu? Marah.
sesuai nggak dengan konteks kita pada hari ini? Jadi sebetulnya posisi kita itu harusnya sebagai manajer. Kalau ada, kita kan pernah jadi murid kan, kalau ada guru yang galak, yang minta aku, senang nggak kita? Wah, enggak gitu kan. Itu akan dikenal, ya akan selalu dikenal sampai kapanpun gitu. Tapi kan enak kalau ada orang, ada siswa yang ngomong, ih saya senang sama buku ini, saya semangat sekali kalau diajar sama Bu Dika misalnya. Sampai beliau anak-anak kita bisa lulus pun kayak gitu. Kalau melihat Bu Dika, oh saya senang sama Bu Dika kayak gitu. Karena posisinya beliau itu ada sebagai manajer. Jadi kalau ada anak yang bermasalah itu, ya tidak harus memberikan kita untuk marah, tapi lebih fokus mencari solusi, mencari penyebab, karena beranggapan bahwa dalam posisi manajer ini si guru itu bukan mencari hukuman apa sih yang pantas untuk diberikan kepada anak, tapi lebih fokus kepada mencari masalah dan penyebabnya, lalu dicarikanlah solusinya. Itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang ada di sini adalah posisinya adalah sebagai manajer. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah ada beberapa pertanyaan ketika kita anak bermasalah, ketika ada anak nakal, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita marah-marah di depan anak, atau kita mengkritik, atau mungkin memang kita biarkan saja? Jadi itulah segitiga restitusi. Lanjut, posisi kontrol juga sudah tadi. Nah, inilah segitiga restitusi. Jadi ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, kita ajak ngobrol dia dengan 3 tahapan, yaitu validasi tindakan yang salah. Tanyakan kepada anak tersebut, kenapa kamu berbuat salah. Lalu yang kedua adalah menstabilkan identitas. Tanyakan kepada anak bahwa yakinkan bahwa semua orang itu pernah berbuat salah. Jadi anak itu tidak akan merasa dekat dengan kita sebagai gurunya. Lalu yang ketiga baru dibuatlah kesepakatan hal-hal yang memang tidak baik buat anak. Nah, itu semua materi sudah saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terakhir, mari kita sama-sama ubah paradigma kita selama ini. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi posisi kontrol sebagai guru, mau sebagai pemarah atau teman dan manajer. Harapan saya terakhir sekali lagi, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tertarik dan ikut bergabung dengan kami. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Selviana, saya dari SMP 1 Kabedilan. Setelah saya mendengarkan paparan dari Bapak Ali Sodikin, alhamdulillah saya merasa tertarik untuk mengikuti kegiatan guru penggerak, dan alhamdulillah setelah saya mendengarkan paparan dari beliau, saya jadi bisa paham, saya bisa, insya Allah saya akan terapkan di kelas agar saya bisa lebih baik lagi memperlakukan anak buah saya, anak didik saya untuk kedepannya agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Lukman Fikri dari SMP 1 Kabedilan. Ya, kebetulan saya ikut mendengarkan juga pemaparan dari Pak Ali Sodikin selaku guru penggerak. Sedikit banyak menangkap tentang bagaimana cara kita seorang guru harusnya mengajar di kelas seperti apa. Ternyata selama ini saya banyak salah. Selama sistem belajar ataupun mengajar di kelas, ternyata setelah ditelaah, oh benar juga ya. Banyak kesalahan yang harus saya benahi, terutama dalam sistem pengajaran ataupun mungkin menindaklanjuti anak yang bermasalah. Terkadang guru-guru itu menindaklanjuti anak ketika ada yang bermasalah langsung dengan sikap dihukum, push up salah satunya contoh. Bahkan ada beberapa siswa yang pernah merasa mungkin terzolimi karena dihukum push up, sehingga anak itu merasa ketakutan terhadap gurunya karena
Pak, saya itu sekolah kok suruh push up karena saya punya kesalahan yang sedikit. Padahal kan itu tidak perlu dilakukan oleh kita sebagai seorang guru. Harusnya kita seorang guru itu benar kata Pak Ali Sodiki yang sudah dipaparkan tadi, bahwa seorang guru itu harus memahami bagaimana sikon dari muridnya itu sendiri. Kalau memang si anak punya kekurangan dari segi bisa contoh kedisiplinan, coba kita jangan langsung kasih hukuman, coba kita contohkan terlebih dahulu kepada murid tersebut. Harusnya sikap disiplin itu seperti ini, jangan langsung kasih hukuman, kamu salah gitu, bukan push up, jangan. Itu yang mengakibatkan murid itu akhirnya trauma dan enggan untuk bersekolah. Itu yang sangat repot ketika anak itu sudah trauma. Kemudian yang kedua yang sering dijumpai di sekolah itu mengenai selain kedisiplin adalah motivasi belajar anak itu sekarang mulai berkurang. Terutama saya sebagai wali kelas, banyak hal yang saya temui terutama di murid didik saya mengenai belajar. Memang banyak kekurangannya, terutamanya satu adalah faktor lingkungan, Bapak Ibu semua. Bahwa faktor lingkungan itu sangat penting bagi anak didik kita agar motivasi belajarnya meningkat. Di samping kita sebagai guru, sebagai fasilitator ataupun menjembatani, kita juga harus tahu juga permasalahan di rumahnya seperti apa, permasalahan di sekolahnya juga seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ali Sodikin yang telah memaparkan materi tentang guru penggerak. Walaupun memang tadi tidak banyak waktu yang disampaikan, tetapi saya pribadi sudah dapat menangkap walaupun tidak banyak. Dan ketika ada siswa di kelas sedang berantem, saya akan menerapkan sebagai manajer. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutrima Ramdhani dari SMPN 1 Pabedulan. Setelah saya mengikuti seminar atau pemaparan dari Bapak calon guru penggerak yaitu Bapak Ali Sodikin, terus terang saya alhamdulillah merasa termotivasi atau merasa ingin mengikuti kegiatan tersebut, terutama tentang materi yang sudah dipaparkan yaitu tentang budaya positif. Sebagai guru ya pastinya budaya positif harus kita terapkan dalam pembelajaran. Setelah mengikuti pemaparan tersebut ya mungkin banyak hal yang saya dapatkan. Contohnya seperti bisa mengevaluasi diri sendiri, kemudian juga bisa memperbaiki semuanya yang kegiatan untuk belajar mengajar. Nah intinya kegiatan budaya positif ini sangat bermanfaat bagi semua guru, bahkan tidak hanya di sini, semua guru se-Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari kita menundukkan kepala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan pada hari ini kita diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah kita telah berdoa, dan kegiatan berdoa ini Bapak harapkan kalian laksanakan bukan hanya di kelas ini saja, tapi silakan kalian lakukan di rumah juga. Karena dengan berdoa merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang sebuah keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Lalu tujuannya buat apa keyakinan kelas itu? Ya, kalau itu bagaimana sih cara menyusun keyakinan kelasnya? Mari kita sama-sama bahas ketiga permasalahan pada kesempatan ini. Yang diharapkan nanti pada akhir kegiatan ini kita bisa membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati antara murid dengan guru. Baik, langkah-langkahnya seperti apa? Untuk yang langkah yang pertama, Bapak akan membuat pertanyaan buat kalian. Coba kalian ingat-ingat selama di kelas ini. Selama di kelas ini kan kita pasti punya masalah kan?
ada yang mungkin merasa tidak nyaman dengan kelas ini karena kelasnya kotor, ada tidak nyaman ketika ada guru yang ngobrol, kalian ada guru yang sedang menerangkan, kalian ngobrol. Itu adalah masalah-masalah yang terjadi di kelas kita. Coba saya pengen dengar dari kalian, ada nggak yang mau berbagi pengalaman? Ada nggak yang mau menyampaikan masalah-masalah apa yang pernah terjadi di kelas kalian? Ya, silakan Rio. Apa pengalaman kamu selama ada di kelas ini? Iya, banyak murid yang tidak mendengarkan penjelasan dari guru. Baik, pendapat dari Rio bagus sekali. Dia berbagi pengalaman, ternyata ada masalah loh di kelas ini. Masalahnya banyak sekali anak-anak yang tidak mendengarkan penjelasan guru. Saya catat ya, ada murid yang sedang tidak mendengarkan penjelasan dari guru. Baik, itu pengalaman dari teman kalian. Ada lagi nggak yang punya masalah yang mau berbagi pengalaman selain dari Rio? Ya, Neng, silakan. Iya, ada murid yang ngobrol ketika guru sedang menjelaskan. Baik, Bapak catat ya. Ada murid yang ngobrol. Iya, sudah saya catat ya. Ada lagi yang mau berbagi pengalaman? Pendi, silakan Pendi. Apa masalahnya Pendi? Menurut Pendi masalahnya adalah ada murid yang masih sering buang sampah sembarangan. Saya catat ya, ternyata permasalahan di kelas itu ada murid yang buang sampah sembarangan. Nah, ini semuanya sudah Bapak catat tentang masalah-masalah yang terjadi selama di kelas ini. Nyaman nggak sekolahnya seperti ini? Tidak kan? Tidak. Pasti kita tidak akan merasa nyaman kalau kita keadaan kelasnya seperti ini. Kalau merasa tidak nyaman, tentu kita punya sebuah impian kan? Bagaimana sih supaya kelas kita itu nyaman? Itu adalah bagian dari impian. Apakah kalian punya impian? Bagaimana supaya kelas kita merasa nyaman? Nah, silakan saya minta pendapat kalian. Seperti apakah impian kalian, kelas kalian menurut kalian yang terbaik? Silakan. Ada yang mau berbagi pendapat? Saya punya impian apa untuk kelas ini? Ada yang mau berpendapat? Saya Suci, Pak. Ya, Suci, silakan Suci. Apa impiannya tentang kelas kita? Kelas yang bersih dan rapi. Kelas bersih yang rapi. Saya catat ya. Kelas yang bersih. Iya, ini adalah impian dari teman kamu, Suci. Dia memimpikan kelas yang bersih dan rapi. Ada lagi yang punya impian tentang kelas kita? Ya, Pendi, silakan. Apa impiannya kelasnya? Kelas yang peduli sama guru. Iya, ini impian-impian dari teman-teman kalian semuanya sudah Bapak catat. Inilah impian-impiannya. Nah, ini adalah sebuah impian. Bisa nggak kita mewujudkan impian ini? Bisa nggak kita mewujudkan impian ini? Tentu bisa gitu. Nah, untuk bisa mewujudkan ini, ada nggak ide-ide kalian agar bisa mewujudkan kegiatan ini? Ada yang punya ide untuk mewujudkan kelas impian? Apakah kalian punya ide untuk mewujudkan kelas impian ini? Apa, Ci? Kelas yang bersih sama kelas yang peduli dengan sesama teman. Ya, ternyata Uci sudah menyampaikan bahwa untuk mencapai impian itu, idenya adalah peduli sama teman. Ada lagi yang punya ide untuk mewujudkan impian ini?
harus mewujudkan impiannya adalah idenya adalah kelas yang peduli terhadap guru. Ya, ini adalah ide-ide dari kalian. Ya, silakan Uci dan yang lainnya maju ke depan. Silakan tempelkan kertas berwarna yang sudah Bapak kasihkan tadi. Silakan teman-teman yang lainnya juga boleh untuk menempelkannya. Silakan Uci duluan. Silakan tempelkan Uci. Silakan yang lainnya. Ide-ide tadi yang sudah kalian sampaikan untuk mewujudkan impian itu ditempelkan di papan tulis ini. Silakan yang lainnya. Iya, terima kasih. Silakan yang lainnya. Tempelkan. Ini adalah ide-ide untuk mewujudkan impian kelas kita. Silakan lainnya, yang lainnya. Semuanya harus menempelkan. Ya, bagus sekali. Silakan tempelkan ide-idenya. Terima kasih. Ya, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menempelkan ide-ide cemerlangnya. Bagaimana kita mewujudkan sebuah impian kelas yang memberikan budaya positif untuk kita agar kita belajarnya menjadi lebih semangat lagi. Nah, baik kita bacakan ya. Dari ide ini ada dua dari teman kalian yang menurut Bapak ini adalah ide-ide yang sama-sama intinya adalah peduli. Ya, yang pertama itu peduli dengan teman. Yang kedua adalah peduli dengan guru. Bagaimana kalau kita satukan saja pedulinya? Peduli terhadap murid dan guru. Nah, ini. Jadi kita buat kesepakatan yang pertama adalah guru dan murid apa? Peduli sesama terhadap yang keras terhadap sesama. Ya, karena tadi teman kamu menyebutkan pedulinya terhadap guru dan teman, maka pada kesempatan kali ini keyakinan yang pertama adalah guru dan murid peduli terhadap sesama. Ini adalah sebuah keyakinan atau kesepakatan. Apakah kalian setuju dengan poin yang pertama ini? Setuju? Yang semangat dong. Apakah kalian setuju dengan keyakinan kelas yang pertama ini? Baik, terima kasih. Berarti yang pertama kita telah membuat kesepakatan. Baiklah anak-anakku, kita semua telah membuat kesepakatan kelas pada hari ini. Tentu tinggal kita melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati. Baik, untuk itu mari kita tanda tangani keyakinan kelas kita sebagai bentuk bahwa kita siap untuk melaksanakan kegiatan ini. Silakan maju untuk menandatangani. Diawali dari Bapak dulu ya untuk menandatanganinya ya. Silakan kaliannya ikut menandatangani. Yo, dari sini dulu Neng. Silakan tandatangani keyakinan kelas. Ya. Silakan. Semuanya harus menandatangani ya.
Terakhir Dio, silakan tanda tangan. Iya, terima kasih. Dengan tanda tangan ini, berarti mulai hari ini kita telah punya keyakinan kelas dan kita harus mematuhi terhadap keyakinan kelas ini. Setiap bulan, setiap minggu tentu akan berubah saja keyakinan, akan berubah keyakinan ini dan kita boleh saja memperbaikinya. Tujuannya adalah untuk kebaikan kelas kita. Nah, yang terakhir sebelum kegiatan ini ditutup, silakan saya minta salah satu dari kalian untuk membacakan kesepakatan tentang keyakinan kelas kita. Ada yang mau membacakannya? Ada yang mau membacakan? Ada yang mau membacakan? Silakan Suci. Tolong dibacakan tentang keyakinan kelas. Saya akan membacakan keyakinan kesepakatan kelas yakini kelas 9I SMP Negeri 1 Pagedilan Kabupaten Cirebon. 1. Kami guru dan murid peduli terhadap sesama. 2. Kami guru dan murid bertanggung jawab menjaga ketertiban. 3. Kami guru dan murid semangat belajar. 4. Kami guru dan murid saling menghormati. Ya. Baik anak-anakku, terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini. Kita telah mempunyai keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Mari kita laksanakan keyakinan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Namun sebelum Bapak tutup, tolong besok kalian membuat bunga-bunga untuk bisa menghiasi keyakinan kelas ini. Nanti kalau ini sudah kita hias, sudah kasih hiasan bunga, nanti kita tempelkan di tempat yang mudah dilihat oleh kalian. Paham? Baik, kalau sudah paham, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa dari kelas 9I. Setelah mengikuti kegiatan menyusun keyakinan kelas, saya lebih bersemangat untuk datang ke sekolah untuk belajar.